Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adi Panji Gumilang. Salam Pancasila. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan keselamatan, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa kembali lagi menjelaskan materi PPKN untuk kelas 10 bab yang ketiga. Bab ketiga ini judul besarnya adalah kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas adalah tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, sebelum kita memulai pembahasan pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Berdoa dimulai. Amin. Baik, anak-anak semuanya. Yang pertama saya akan menyampaikan berkaitan dengan pokok bahasan. Ada 3 pokok bahasan dalam pembahasan saya kali ini. Yang pertama yaitu tentang sistem politik Indonesia. Yang kedua adalah tentang suprastruktur politik. Dan yang ketiga tentang infrastruktur politik. Langsung saja kita memasuki kepada pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang sistem politik Indonesia. Nah, di awal ini saya ingin menyampaikan kepada kalian semuanya mengapa sebelum mempelajari suprastruktur dan infrastruktur politik, kita perlu mempelajari tentang sistem politik terlebih dahulu. Jadi, suprastruktur politik dan infrastruktur politik itu merupakan bagian dari sistem politik. Sedangkan apa yang dinamakan dengan sistem politik itu? Nah, ini penjelasannya. Saya mulai dari pengertian sistem terlebih dahulu. Sistem adalah sebuah rangkaian yang saling kait-mengkait antar beberapa bagian sampai kepada bagian yang terkecil. Bila suatu bagian atau subbagian terganggu, maka bagian yang lain juga akan ikut merasakan ketergangguan tersebut. Ini menurut Syafi'i dan Azhari. Nah, bisa kalian simak dalam ilustrasi gambar di bawah ini bahwa yang namanya sistem itu adalah sebuah rangkaian yang saling terkait antara bagian satu dengan bagian yang lainnya, antara bagian yang terkecil maupun sampai bagian yang terbesar. Ketika salah satu bagian dalam ilustrasi ini mengalami masalah, maka seluruh sistem atau proses yang berjalan di dalam ilustrasi ini akan tidak bisa bekerja dengan baik. Maka pekerjaan yang diharapkan selesai bisa tidak selesai, tujuan-tujuan yang ingin dicapai tidak akan tercapai. Ambil contoh sebuah mobil. Mobil adalah rangkaian dari beberapa komponen-komponen yang saling terkait antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Apabila salah satu komponen dari mobil ini tidak bekerja, maka mobil ini tidak akan bisa berjalan. Dan sistem dari mobil ini tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga mobil tidak bisa digunakan. Gambarannya seperti itu dari sebuah sistem. Selanjutnya pengertian politik. Ini adalah sebuah istilah yang sering kali kita dengar. Di sini ada beberapa gambar ilustrasi yang bisa kalian jadikan pandangan ya, berkaitan dengan pengertian politik. Di sini ada permainan catur. Apa kira-kira maknanya? Kemudian ada sebuah gambar yang berisi wajah tetapi banyak ekspresi, di mana gambar ini bisa kita tafsirkan dia sedang berpidato gitu ya. Terus gambar yang ketiga, sepertinya gambar ini berbicara tentang kekuasaan seperti itu. Apakah benar ilustrasi-ilustrasi ini menjadi gambaran dari pengertian politik? Nah, secara bahasa, politik itu bisa berasal dari bahasa Arab yang artinya siasat ya. Bahasa Arabnya siasyah. Atau dalam bahasa Inggris politik itu politics. Kemudian
politik itu dapat diartikan cerdik dan bijaksana. Politik itu lebih kepada cara untuk mencapai tujuan. Caranya bisa baik dan caranya bisa gak baik. Dan pada dasarnya politik itu baik. Tinggal pertanyaannya, dengan cara seperti apa orang itu menggunakan atau mencapai tujuan dari politik yang dicari. Yang ketiga, politik itu bisa berarti seni dari segala kemungkinan. Ini menurut Insinyur Soekarno, gitu ya. Kemungkinan itu bisa terjadi dalam dunia politik. Sekarang dua kelompok itu bisa berteman, besok bisa jadi mereka menjadi lawan. Tidak ada yang pasti dalam politik. Politik itu memiliki ruang lingkup negara atau membicarakan tentang negara. Yang terakhir, objek kajian politik adalah negara dan kekuasaan. Jadi inilah pengertian singkat berkaitan dengan politik. Intinya politik itu berbicara tentang kekuasaan dan cara memperoleh kekuasaan. Sekarang inti dari pengertian sistem politik. Sistem politik itu adalah dasar untuk mengetahui bentuk interaksi individu dan kelompok masyarakat dalam mewujudkan tujuan sebuah organisasi yang disebut negara. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan atau kebijakan. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk membuat keputusan atau kebijakan. Nah, bagaimana sistem politik Indonesia? Jadi sistem politik Indonesia itu terdiri dari alur seperti ini. Yang pertama adalah input atau masukan. Yang kedua adalah proses. Yang ketiga adalah output atau keluaran. Kemudian yang terakhir feedback atau timbal balik. Inilah sistem politik di Indonesia. Kurang lebih berjalannya seperti ini. Nah, dari sistem politik Indonesia ini nanti kita bisa menentukan kira-kira suprastruktur politik itu memiliki kedudukan sebagai apa? Sebagai input kah? Sebagai proses kah? Atau malah outputnya? Begitu juga dengan infrastruktur. Dia berkedudukan sebagai input, proses, atau output. Ya, nanti akan kita ketahui. Nah, langsung saja yang pertama kita membahas suprastruktur politik. Suprastruktur politik adalah mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan yang lainnya. Nah, di sini ada kata-kata yang saya cetak tebal, ya. Ini adalah penekanan dari pengertian suprastruktur politik. Jadi suprastruktur politik itu gampangannya mesin politik resmi. Kalau resmi ya berarti diatur sesuai dengan konstitusi dan negara kita atau peraturan perundang-undangan yang lainnya. Nah, di sini juga versi contoh dari suprastruktur politik itu seperti apa? Ternyata suprastruktur politik itu adalah lembaga-lembaga negara. Yang kedua, pengertian infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Ini kebalikan dari suprastruktur politik, ya. Kalau suprastruktur politik itu bersifat formal, kalau infrastruktur politik itu tidak formal. Dalam kata lain, suprastruktur politik itu adalah pemerintah resmi, kalau infrastruktur politik itu di luar pemerintahan yang resmi. Dia bisa kelompok-kelompok politik. Nanti akan kita ketahui contoh-contoh dari masing-masing struktur politik ini. Nah, ini contohnya ya sekarang ya, contoh dari suprastruktur politik. Tadi dikatakan bahwa suprastruktur politik adalah mesin politik resmi di suatu negara yang bersifat formal. Dalam arti lain, suprastruktur politik adalah pemerintah
atau lembaga-lembaga negara. Maka di dalam suprastruktur politik itu terdapat lembaga konstitutif, ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif, ada lembaga eksaminatif, dan ada lembaga moneter. Inilah suprastruktur politik Indonesia. Nah, yang kedua contoh dari infrastruktur politik. Yang pertama, partai politik. Apa itu partai politik? Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Kalian pasti sudah tahu contoh-contoh partai politik. Ini adalah salah satu contoh dari partai politik peserta pilihan legislatif tahun 2019 ya. Ada PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Perindo, P3, PSI, PAN, Hanura, Partai Demokrat. Inilah contoh-contoh partai politik di Indonesia. Infrastruktur politik yang kedua adalah interest group atau kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik. Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik. Elit politik itu adalah kelompok orang gitu ya, atau kelompok organisasi tidak resmi di luar pemerintahan yang memiliki kekuasaan atau yang memiliki nama tingkatnya itu lebih dari rakyat biasa, itu elit politik. Selain namanya ya elit seperti itu. Pembayar pajak ya, serikat dagang, LSM, serikat buruh dan sebagainya. Jadi inilah contoh-contoh dari kelompok kepentingan. Mereka tujuannya itu untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan yang bisa menguntungkan mereka. Misalnya serikat buruh memperjuangkan apa yang dikehendaki, misalnya berupa kenaikan gaji atau upah begitu ya. Kemudian berkaitan dengan jumlah jam bekerja, itu biasanya mereka akan melakukan negosiasi dengan pemerintah. Yang ketiga, pressure group atau kelompok penekan. Kelompok penekan adalah kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Di sini contohnya adalah demonstrasi ya. Demonstrasi ini adalah cara yang biasanya dilakukan oleh kelompok penekan untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkannya. Nah, di sini ada dua ormas besar, ada Ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ini juga termasuk sebagai pressure group atau kelompok penekan. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini istilahnya menjadi semacam pemfilter begitu ya kebijakan-kebijakan dari pemerintah agar sesuai dengan nilai-nilai khususnya dalam agama Islam bagi penganut agama Islam di Indonesia. Nah, ya contohnya seperti di beberapa kasus belakangan ini, khususnya terkait dengan Omnibus Law, kedua ormas besar ini sama-sama menolak undang-undang Omnibus Law yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Itu ya. Yang keempat adalah media komunikasi politik. Media komunikasi politik adalah sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan media elektronik bisa berupa televisi, radio, internet, dan sebagainya.
Sekarang juga ada media sosial seperti itu ya. Ini adalah beberapa contoh dari media komunikasi politik, baik cetak, elektronik maupun media sosial. Jadi inilah contoh-contoh dari suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Intinya kalau suprastruktur politik itu resmi, artinya mereka diatur secara hukum menjadi struktur negara kita yang bisa membuat kebijakan begitu ya. Sedangkan infrastruktur politik itu sifatnya tidak resmi, bergeraknya di luar pemerintahan. Nah, sekarang kita kaitkan dengan sistem politik Indonesia. Siapa yang berperan sebagai pemberi masukan, siapa yang memproses masukan tersebut, dan outputnya berupa apa. Nah, dari suprastruktur dan infrastruktur politik, yang berkedudukan sebagai pemberi masukan adalah infrastruktur politik. Begitu ya. Infrastruktur politik ya misalnya partai politik, terus media komunikasi politik, ada kelompok penekan, ada kelompok kepentingan, mereka sama-sama memberikan usulan, memberikan masukan, memberikan kritikan kepada pemerintah. Nah, oleh sebab itu yang bertindak sebagai proses ya adalah suprastruktur politik, atau dalam arti lain pemerintah yang memproses, yang membahas masukan-masukan dari infrastruktur politik. Nah, kebijakannya berupa apa? Ya, outputnya berupa apa? Outputnya berupa kebijakan. Kebijakannya bisa berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lainnya. Nah, setelah output ini dikeluarkan, maka akan dikembalikan kepada masyarakat. Kira-kira masyarakat itu menerima atau tidak menerima. Kalau tidak menerima, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Bisa mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, atau juga bisa secara demokratis gitu ya melakukan demonstrasi agar kebijakan tersebut bisa diganti atau direvisi atau dirubah gitu ya. Jadi inilah anak-anak semuanya materi bab ketiga untuk topik yang pertama berkaitan dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Jadi tadi kita sudah mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah sistem politik Indonesia yang alur atau mekanismenya terdiri dari input, proses, output, dan feedback begitu ya. Yang kedua kita mempelajari tentang suprastruktur politik atau pemerintah. Yang ketiga kita membahas tentang infrastruktur politik atau kelompok-kelompok yang bekerja di luar pemerintah. Sekian anak-anak materi dari saya, semoga bisa kalian pahami. Silakan kalian bertanya apabila masih ada hal-hal yang belum kalian paham. Saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata maupun pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.